Sahabat Aswajanesia, kita kali ini akan ngobrol tentang KTPQ ya. KTPQ ini lembaga semacam apa sih, Pak? Berlatih komitmen bersama, berlatih merumuskan tujuan bersama, bagaimana mengevaluasi capaian tadi, komitmen tadi. Nanti di-cut ya yang bagian itu. Dibuang sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswajanesia, apa kabar? Bertemu lagi saat ini di channel YouTube kesayangan Anda. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol ringan. Sudah hadir bersama saya Bapak Haji Mahsun SAG MSI. Berat loh, ini berat. Beliau adalah Ketua Batko TPQ Kabupaten Temanggung. Nah, sahabat Aswajanesia, kita kali ini akan ngobrol tentang KTPQ. Yang pertama Pak Mahsun, mohon dijelaskan ke sahabat Aswajanesia, Batko TPQ ini lembaga semacam apa sih Pak? Panganan atau lembaga gitu ya. Jadi biar populer Pak. Ya, saya sangat yakin sebagian masyarakat pasti sudah pernah dengar nama Batko TPQ, tapi mungkin juga ada yang belum dengar. Jadi Batko TPQ itu adalah kepanjangan dari Badan Koordinasi Taman Pendidikan Al-Quran. Kebetulan di Kabupaten Temanggung saya yang jadi diketuakan istilahnya. Kemudian kita punya sampai idealnya sampai tingkat desa. Kecamatan ada 20, desa ada 289. Nah, untuk apa, kemudian kenapa ada? Sebenarnya ini berawal dari niat baik. Inginnya ya kita ingin menjadi satu wadah tempat berkumpulnya pegiat-pegiat TPQ atau lembaga TPQ untuk ngobrol tentang kahanan atau kondisi TPQ di Temanggung khususnya. Jadi wadah tempat berkoordinasi. Seperti itu ya. Yang kita lakukan ya boleh nggak namanya? boleh. Yang kita lakukan ya sifatnya adalah mencoba pada penguatan data, misalnya ada berapa TPQ, kemudian kita coba untuk melihat sudah seperti apa lembaganya, yang dibutuhkan apa, yang bisa kita garap bareng-bareng itu. Kemudian kita membantu komunikasi dengan pemerintah, apa sih yang kita butuhkan itu kita bantu, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat lewat Kemenag, kita coba bantu fasilitasi untuk komunikasi. Kemudian juga tentu yang nggak kalah penting adalah pada komunitas, bahwa kita harus menguatkan keterikatan atau apa istilahnya menjadi sebuah kekuatan tradisi lah, lewat Gebyar Muharram misalnya, tradisi yang kita ciptakan seperti itu. Jadi poinnya di situ aja, tempat untuk koordinasi. Tempat untuk koordinasi para pegiat-pegiat TPQ, mungkin simbolnya seperti itu ya. Selanjutnya tadi Pak Mahsun sudah menyampaikan tentang jumlah Batko TPQ di tingkat kecamatan yang idealnya ada. Kalau potret real TPQ di Kabupaten Temanggung ini seperti apa Pak mungkin? Ini potret saya, potret kami selalu Batko tentu ya, bukan potret sebagai posisi yang lain. Jadi minimal ada 3 kategori TPQ di Temanggung berdasarkan tempatnya. Ada yang memang TPQ itu sudah bagus, TPQ berbasis gedung. Kalau lembaga TPQ itu sudah punya gedung sendiri yang mandiri. Yang kedua kita bedakan menjadi TPQ masjid. TPQ itu mengambil tempat pembelajaran di masjid. Dan ini adalah sebenarnya yang genuine, yang ini sebenarnya, yang genuine itu yang ini. Yang memang kemudian kita melembagakan tradisi ngajinya yang sebenarnya yang ini. Kemudian yang ketiga adalah TPQ rumahan atau TPQ yang di tempat tinggal, ya, stafnya gitu ya. Kalau di dusun, di gunung itu kan sak guru, kemudian murid 10 gitu kan. Sak guru murid 20, sak dina ada 3 titik itu kan. Tapi desa mungkin bisa jadi beberapa titik ya. Itu kita semua potret menjadi sebuah TPQ, hanya TPQ gedung, TPQ masjid dan TPQ rumah. Dan ingat bahwa potret hari ini TPQ masih belum dilihat sama dengan PAUD dan TK oleh masyarakat. Artinya data dia oyak nunggu TPQ mungkin. Tapi kalau mau PAUD sama TK, dia oyak wong tua sing wis golek PAUD sama TK itu aja, itu potret. Nah,
di luar tadi eksistensi TPQ dibandingkan dengan lembaga lain, mungkin problem yang paling pokok, yang paling mendasar yang dialami oleh para pegiat TPQ, baik itu ustadznya atau di kelembagaan seperti Batkonya, seperti apa? Bisa digambarkan nih Pak Hasan? Gambarnya pakai pensil ya. Sekarang zamannya pakai Ya, jadi begini, untuk sekalian sahabat Aswa Janesia, masyarakat luas, ini sekali lagi ini bisa berbeda tentu tanggapan kita. Iya. Tapi berangkat dari potret tadi bahwa ada TPQ masjid, ada TPQ rumah, ada TPQ gedung, maka sekaligus ini menjadi pintu masuk untuk menganalisa problem atau masalah. Pertama ada problem diregulasi, bahwa di PP 55 2007 itu memang TPQ bukan lembaga formal, sehingga tadi wajar bahwa eksistensi TPQ itu belum sama dengan eksistensi PAUD dan TK. Itu secara eksternal lah. Tapi akan kita lihat yang internal, secara TPQ sendiri seperti apa. Tentu kita bicara problem, maka ada 5 komponen yang bisa kita lihat. Tapi mungkin kalau pada kesempatan ini kita nggak sampai ngobrol banyak, ya ada beberapa yang mungkin yang ingin saya sampaikan secara inti saja. Bahwa problem pertama adalah pada persoalan tentu manajerialnya, manajemen kelembagaan, pengelolaan kelembagaan. Ya karena tadi memang genuinnya itu adalah ada orang yang gelem ngajari ngaji, bocah kemudian secara natural ngaji sore bar sekolah, itu maka ya pengelolaannya masih one man show lah, itu pengelolaan, itu yang pertama. Jika tadi eksesnya adalah ya belum setara dengan PAUD dan TK lah, rapalah berjuta-juta nggak, malah mungkin orang tua nggak pasrah, nggak daftar dan sebagainya, wes ngaji-ngaji, wes kayak wong angon yang ngaji-ngaji. Bahkan ada satu satire yang luar biasa. Nek nggadohke wedhus ditakokake, nek nitipke putra ning TPQ ora tau takokake. Ini kan satire yang luar biasa. Itu problem pengelolaan. Yang kedua adalah problem pada SDM, tenaga guru, tenaga ustaz. Bahwa memang kita akui karena kelembaganya masih belum terkelola dengan baik, maka orang guru TPQ belum menjadi profesi. Belum menjadi profesi, artinya begini. Ketika seseorang itu kemudian dengan menjadi relawan ngajar TPQ, ketika dia harus kuliah, harus bekerja, dia out biasa aja, nggak kemudian ragun golek kuliah. Iya, karena masih nomaden. Nah, ini menjadi persoalan. Guru TPQ belum menjadi profesi teman-teman. Ini menjadi persoalan. Kemudian problem yang ketiga adalah sakjane iki asarnya, bekasnya itu ada, sangat terasa. Mungkin teman-teman pendidik juga paham banget. Tanpa guru TPQ, tanpa TPQ, mungkin outcome pendidikan agama Islam khususnya BTQ itu tidak maksimal. Ya yang karena TPQ, tapi kemudian memang sekali lagi ini jadi persoalan kita bahwa standarnya belum temoto lah. Jadi ada standar KBM-nya yang belum temoto. Ini persoalan kita. Jadi saya pikir 3 itu ya yang perlu saya share. Kalau kita kaji banyak sekali persoalannya. Besar garis besar. Ya, yang paling terasa 3 itu sebetulnya. Ternyata cukup rumit ya Pak persoalan-persoalan yang dihadapi para pegiat TPQ ini. Nah, sahabat Aswa Janesia, nanti di-cut ya yang bagian itu ya. Dibuang sayang kayaknya. Selanjutnya, setelah beberapa tahun Pak Mahsun ini bergelut di bidang per-TPQ-an, kira-kira dari persoalan-persoalan yang tadi sudah secara garis besar disampaikan itu, problem solvingnya gimana? Solusi yang bisa dilakukan masyarakat atau mungkin Batko sendiri atau orang tua, seperti apa ini Pak yang bisa dilakukan? Kalau mau ide revolusioner bisa sebenarnya. Kita bicara tentang regulasi top down, bukan bottom up. Artinya regulasinya dirubah selesai itu. Tapi belum tentu juga. Regulasi dirubah selesai. Artinya menjadi pendidikan TPQ itu menjadi sebuah pendidikan formal, atau kemudian ada satu syarat masuk SD atau SMP harus punya, bagi yang muslim harus punya sertifikat TPQ. Iya, selesai sebetulnya kalau kita bicara top down, bicara regulasi besar. Tapi kita abaikan lah.
Karena kita prinsip TPK itu kan komunitas, ya inilah civil society, masyarakat madani kita. Prinsip-prinsip ini kita tanamkan di sini, bahwa memang harus ada semangat pemberdayaan, empowering itu ada. Maka problem solvingnya adalah mengugah kesadaran. Tentu pertama kesadaran berbadku ini yang paling penting. Badku ini menjadi penting untuk berlatih komitmen bersama, berlatih merumuskan tujuan bersama, berlatih kemudian untuk bagaimana mengevaluasi capaian tadi, komitmen tadi itu harus berlatih. Ketika ini sudah kita latih, maka kita akan tentu bisa dengan istiqomah atau konsisten juga bisa kita lakukan di lembaga-lembaga TPK. Jadi belajar untuk melakukan bareng inilah yang paling penting bagi saya. Ini kunci kalau prinsip masyarakat madaninya di situ mungkin ya omboringnya. Piye carane iso punya kesadaran bahasa itu enggak sendiri loh. Satu butuh bermitra, satu butuh komunitas, ini butuh bareng-bareng gitu. Berkoloni, Pak. Butuh berkoloni. Dan satu adalah berangkat dari satu niat. Bahwa ini kita di TPK ini kita relawan. Tidak ada kemudian yang memberikan tekanan, stres, nggak ada yang memberi punishment juga nggak ada. Semuanya ya kita ini relawan. Jadi solusinya pertama adalah kita belajar berkoloni, belajar berkomunitas. Yang kedua solusinya adalah meskipun ini lembaganya adalah lembaga tradisi sebetulnya, sama tradisi karena sejak zaman Mbah Nimbiyen wong ngajar ngaji itu seono saja nih. Istilah TPK itu kan hanya istilah 90-an. BKPRMI waktu itu, BKPRMI kepribadian, BKPRMI waktu itu kan di Kalimantan bermunas bahwa ngaji di masjid, ngaji bar maghrib, rumah itu harus dikasih nama taman biar menyenangkan. Nah itu seperti itulah. Jadi sakjane wong ada TPK istilah namanya enggak masalah. Tapi begini, sekali lagi ini harus ada problem kedua adalah problem solvingnya. Ya ayo kita tingkatkan kualitas ini. Tidak one man show lagi lah. Ketika ini sudah berkoloni di Badku TPK, ayo. Karena yang dusun itu ada 4 titik rumah, ya ayo disatukan bendera saja. Sama-sama belajar. Kita harus terbuka dengan inovasi-inovasi pengelolaan kelembagaan formal, meskipun kita bukan formal. Saya pikir itu, dan yang ketiga, yang paling akhir menurut saya problemnya adalah bagi yang memang punya pengalaman dan sudah punya kapital apapun, kapital ilmu, kapital modal, kapital sosial, ayo kita bantu bareng-bareng di lingkungan masing-masing. Jangan dicueki TPK itu. Mungkin Mbak Yani di TPK-nya coba bantulah. Meskipun karo guru rapati seneng, orang kurang fasih dari misalnya, ya bantulah gitu kan, siapapun itu. Ayo kita bantu, kuatkan. Nek emang TPK belum bisa gaji guru nih, yang kaya ayo langsung. Yang punya kapital dana oke, yang punya kapital ilmu beri masukan itu. Jadi kepedulian di sini. Demikian tadi obrolan kita dengan Pak Mahsum tentang per-TPK-an. Ya, salam Badku TPK, salam TPK. Iya, ternyata ada banyak persoalan yang selama ini mungkin terabaikan. Untuk itu setelah kita melihat tayangan ini, kita tahu mari sama-sama kita lebih menumbuhkan semangat kepedulian kita untuk ngopeni TPK, karena di sanalah anak-anak kita ditempa menjadi para ahli Al-Quran. Demikian, terima kasih kehadirannya Pak Mas. Satu kata saja, boleh? Nggak boleh. TPK adalah ladang pendidikan karakter. Oh iya, itu aja. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.